Salam, selamat hari Minggu bagi jemaat kami semua. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang mulia itu, karena segala perbuatan tangan-Mu, karena kasih setia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami orang-orang berdosa, dan karena berkat anugerah-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami yang Engkau tebus di dalam persekutuan-Mu. Karena itu, jadilah Engkau Tuhan dan Raja di dalam hidup kami, agar kami senantiasa menaati perintah-Mu dengan memuji-muji nama-Mu, demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4. Pelita yang bersinar
Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kita membaca secara bergantian. Di ayat 17 kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita sejenak mengingat segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh kemampuan dosa dan kehidupan yang baru. Berkat kasih setia-Mu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya Anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, atau disimpan atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan 4. Marilah kita bersaksi mengingkarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 219 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu menerima firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai ayat 28. Kita membaca secara responsoria, semua jemaat membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, demikianlah firman Tuhan. Kita semua, tema kita di minggu ini yaitu bernyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Kita semua, salah satu iman percaya orang Kristen adalah bernyanyi bagi Tuhan. Tidak hanya orang percaya yang harus bernyanyi, tetapi bagaimana seluruh bumi bernyanyi bagi Tuhan. Kalau saat ini kita melihat bumi tidak lagi dengan penuh sukacita. Bumi dipenuhi tangis. Kadang-kadang hujan lebat, tidak menentu. Bumi dipenuhi dengan marah, angin puting beliung, tiba-tiba halilintar yang menggelegar, dan juga kita melihat cuaca yang panas. Bisa-bisa seluruh pengisi alam semesta turut juga menderita karena bumi tidak stabil. Kita semua hari ini kita dipanggil agar bersama-sama dengan seluruh bumi, bagaimana kita bernyanyi, bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Ternyata nyanyian begitu luar biasa. Bernyanyi adalah sebuah panggilan kita, panggilan Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebuah nyanyian memiliki makna yang dahsyat, manfaat yang luar biasa. Apalagi itu nyanyian rohani, ya kan? Nyanyian dunia ini aja bisa histeris kaum muda kan? Apalagi yang menyanyikan itu adalah artis pujaannya. Waduh, bisa desak-desakan ya. Sampai ya kalau datang Blackpink atau siapa itu artis-artis Korea yang menjadi pujaannya. Ya. Bisa berdesak-desakan, tidak peduli mahal atau bagaimana. Karena begitu senangnya bertemu dengan pujaan. Kita semua bernyanyi kepada Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan. Itu berarti kita sedang memuliakan Dia, sedang mengagumi Dia. Kalau datang pejabat ke daerah kita, mungkin kita bersorak-sorai sampai himpit-himpitan. Karena apa? Karena di sana ada harapan. Karena di sana ada sukacita. Apalagi pejabat itu, pejabat tinggi negara menentukan. Apalagi kita menjadi orang dekatnya, kan begitu. Wah, luar biasa. Luar biasa manfaat nyanyian orang percaya. Dikatakan ketika orang percaya bernyanyi, iblis pun tidak mau dekat-dekat. Jadi kalau kita sering bernyanyi, maka iblis jauh-jauh dari kita. Nah, iblis tidak mampu menggoda kita. Kalau kita sering bernyanyi kepada Tuhan, dikatakan dalam teks ini, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Manfaatnya yang pertama adalah
menenangkan jiwa. Penyakit modern sekarang banyak yang tidak tenang lagi. Apalagi saat ini anak-anak SMA ya sedang mau menghadapi SNBP ya, UTBK lah ya. Nah, itu yang sering ku dengar-dengar gitu. Mungkin sudah gelisah. Yang sedang menghadapi UAS, ujian akhir semester, mau menghadapi UAS di perkuliahan, gelisah juga. Gimana ya nanti UAS saya, apalagi saya kurang cocok dengan dosen. Gelisah. Yang sudah tamat juga gelisah. Banyak pekerjaan-pekerjaan tidak lagi eksis. Persaingan begitu ketat. Begitu banyaknya kegelisahan manusia. Yang sudah berumur makin bertambah, gelisah juga. Bagaimana anak saya, masa depannya, jodohnya, penyakit, gelisah, penyakit. Apalagi ada orang yang dia lihat, wah udah meninggal si anu, gelisah. Begitu banyaknya kegelisahan manusia. Kunci mengatasinya disebut bernyanyilah bagi Tuhan. Kita bertemu dengan Saul. Saul orang percaya kan? Orang yang diurapi oleh Tuhan bisa gelisah. Karena apa? Karena dia hatinya penuh dengan persaingan, ambisi. Bisa-bisanya ambisi, tapi jangan ambisius. Sehingga berupaya mengalahkan lawan ya. Seperti si Saul, akibatnya dia tidak tenang. Tapi ketika Daud bernyanyi memainkan kecapi, Saul menjadi tenang. Ya kan? Ya, itu berarti bahwa nyanyian bisa menenangkan jiwa yang sedang gelisah maupun jiwa yang sakit. Kalau perempuan-perempuan ini sakit hati dengan pacarnya ya, nyanyi aja lah ya kan. Enggak usah diapain ya. Bernyanyi kepada Tuhan. Semakin diserang pacarnya semakin diburuk-burukin nanti kalian kan gitu. Ya. Bernyanyi bisa membuat hati senang. Hati senang katanya kan. Waduh. Kalau hati senang penyakit apa? Keluar. Penyakit kecewa, penyakit gelisah, penyakit marah, penyakit hati, penyakit mah ya. Mahasiswa banyak juga penyakit mah kan, anak-anak muda. Iya, bernyanyi bisa membuat apa? Membuat hati senang, jauh dari kecewa. Walaupun putus pacar, emang cuma lu yang laki-laki ganteng gitu ya kan? Ya. Jauh dari kecewa. Tidak hari ini dapat pekerjaan, melamar ditolak, besok lusa, kan gitu. Ya, bernyanyi membuat hati kita semangat. Orang yang senang pasti semangat ya, banyak tenaga kan. Tapi kalau orang yang letih lesu, berjalan ke sana aja, aduh nggak ada tenaga, nggak ada semangat. Makan aja dilihatin makan, dilihatin makanannya. Tapi kalau orang yang hatinya senang, makannya lahap. Yang kedua, manfaat dari nyanyian ini dikatakan kabarkanlah keselamatan. Ketika kita bernyanyi, kita sedang mengabarkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sedang bersaksi karya-karya Allah dalam kehidupan kita.
Nah, seorang tokoh besar, Agustinus, tokoh besar Kristen, kalau kalian baca buku sejarah gereja, tokoh-tokoh gereja, ada namanya Agustinus. Nah, Agustinus ini masa mudanya sangat nakal, membuat orang tuanya, ibunya menderita. Tapi ibunya tidak pernah berhenti berdoa. Umur 16 tahun dia sudah punya anak. Gimana gitu ya, hancurlah hati orang tua kan. Apalagi anak laki-laki kan. Harapan orang tua sudah punya anak. Berarti wah, nggak tahu lagi pergaulan bebasnya ini. Tapi ketika dia mendengarkan nyanyian seorang anak kecil, anak sekolah minggu, tiba-tiba tersentuh hatinya. Bagaimana anak sekolah minggu itu bernyanyi dan isinya tentang keselamatan, pengorbanan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan manusia. Lalu Agustinus dia pun bertobat. Kita semua bernyanyi juga rupanya bisa membuat orang bertobat. Makanya kalau Anda sedang marah, kalau teman Anda marah, bernyanyilah, jangan gak usah lari. Kan kalau mama sedang cerewet, katanya kan, marah-marah dia. Kalau bapak sedang marah misalnya kan, pukul-pukul meja, bernyanyilah. Bernyanyi, walaupun Anda menghindar, tapi bernyanyilah kepada Tuhan, emosinya akan redam. Kita semua bagaimana manfaat bernyanyi bisa menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Seperti Agustinus tadi, makanya kita ada nyanyian pengakuan dosa. Di muka Tuhan Yesus, kan gitu ya. Ku insaf akan salahku. Ya, dengan nyanyian kita ingat dosa-dosa kita. Begitu manfaat nyanyian rohani luar biasa. Dan yang ketiga, melalui nyanyian kita sedang memberitakan kebesaran Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Kita sedang menceritakan kebesaran Tuhan kepada seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa. Kita semua bahwa nyanyian juga menjadi alat misi, alat pemberitaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak hanya lewat khotbah, tetapi ketika kita bernyanyi, nyanyian kebesaran, kemuliaan Tuhan, kita sedang menceritakan karya-karya Tuhan kepada orang lain. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa besar Tuhan dan terpuji sangat lebih dahsyat daripada segala Allah. Melalui nyanyian kita sedang menceritakan kepada dunia, kepada semua orang bahwa hanya Tuhan yang mulia. Hanya Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha kuat, kekal selama-lamanya. Kalau kebesaran dunia ini akan berakhir kan? Kerajaan-kerajaan dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi bahwa Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bertahan di hadapan kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, kata Paulus kan,
siapakah yang akan melawan kita? Nah, itu. Ketika kita bernyanyi, membesarkan, memuliakan Tuhan, kita sedang menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Karena itu siapakah yang akan mampu melawan kita? Kita sedang menyerahkan masa depan kita di tangan Tuhan. Ketika kita sedang bernyanyi kepada Tuhan, Tuhan sedang turun tangan di dalam menyertai dan melindungi kita. Kita mengingat bagaimana tembok Jeriko yang tinggi dan besar itu, pada zamannya itulah tembok tertinggi terbesar di dunia. Ya, tetapi tembok itu runtuh bukan karena alat perang daripada bangsa Israel, tetapi karena apa? Karena nyanyian umat Tuhan dalam mengelilingi tembok Jeriko. Kita semua apa yang mau dikatakan di sana, bahwa nyanyian rohani merupakan iman kita. Ketika kita bernyanyi memuliakan Tuhan, kita sedang menyatakan iman kita bahwa Tuhan adalah maha besar dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan melindungi kita. Siapakah yang melawan kita? Kita semua tidak ada kekuatan yang bertahan di hadapan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, gitu kan? Allah ditinggikan dengan sangkakala. Bagaimana dengan bernyanyi kita sedang meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua melalui nyanyian, kita sedang mengagungkan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu, mari kita sepanjang hidup kita bernyanyi, memuji Tuhan. Tidak hanya di gereja, tidak hanya dengan mulut kita, tetapi dengan seluruh aktivitas kita dimanapun kita berada, memuliakan Tuhan dengan segala pujian kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk senantiasa dalam hidup kami, dimanapun dan kapan saja. Menaikkan pujian kami kepada Tuhan, di saat itu kami mengakui dalam iman kami bahwa Tuhan Maha Besar, mengatakan kami tidak pernah takut. Kami ditenangkan dan pikiran kami taruh di hadapan Tuhan, di mana Tuhan berkuasa membentuk hidup dan masa depan kami. Biarlah kebesaran Tuhan kami agungkan senantiasa dalam segala perkara yang kami hadapi. Untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkaulah pemilik langit dan bumi dan segala ciptaannya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kita. Aku
untuk mengantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.